Transformasi dana pensiun. Pemerintah siapkan dana raksasa 120 triliun rupiah, harapan cerah untuk ASN, TNI, dan Polri. Jadi untuk tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 120 triliun rupiah untuk 3,1 juta pensiunan yang dibayar lewat Taspen untuk PNS dan lewat PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Tahun ini, kabar gembira datang menghampiri para pensiunan aparatur sipil negara, ASN, Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Pemerintah menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan dana fantastis sebesar 120 triliun rupiah untuk memperkuat sistem pensiun nasional. Dana ini akan dinikmati oleh sekitar 3,1 juta pensiunan yang tersebar di berbagai instansi. Penyaluran dana pensiun ini dikelola oleh dua lembaga besar, PT Taspen untuk PNS dan PT Asabri untuk personel TNI Polri. Berapa besaran pensiun yang diterima? Besaran dana pensiun yang diterima setiap bulan berkisar antara 40% hingga 75% dari gaji pokok terakhir saat masih aktif. Nilai ini tidak hanya dipengaruhi oleh jabatan dan golongan, tetapi juga oleh lama pengabdian selama bertugas, dari sistem warisan lama ke skema modern. Selama lebih dari 20 tahun, Indonesia menerapkan sistem pensiun Pay As You Go, PAYGO, di mana dana pensiun dibayarkan dari iuran ASN aktif sebesar 4,75% yang dikombinasikan dengan anggaran dari negara. Dalam sistem ini, negara tidak hanya membiayai pensiunan, tapi juga memberikan perlindungan kepada keluarga mereka, termasuk pasangan dan maksimal 2 anak yang belum menikah dan berusia di bawah 25 tahun. Namun kini, angin perubahan mulai bertiup kencang. Menyambut era fully funded, dana pensiun dikelola sejak dini. Pemerintah tengah mempersiapkan revolusi sistem pensiun melalui skema fully funded, di mana ASN dan negara akan patungan sejak awal masa kerja untuk membentuk dana pensiun yang dikelola secara mandiri. Apa keuntungannya? Skema ini menjanjikan pensiun yang jauh lebih besar, terutama untuk pejabat tinggi. Dalam simulasi oleh Kementerian PAN-RB, seorang pejabat eselon 1 berpotensi menikmati pensiun hingga 20 juta rupiah per bulan melalui skema baru ini. Masih dalam tahap uji konsep dan penyesuaian regulasi. Meskipun menjanjikan, skema fully funded ini masih berada di tahap penggodokan dan penyusunan regulasi. Prosesnya sempat mengalami penundaan karena kompleksitas pengaturannya. Pemerintah ingin memastikan bahwa sistem ini adil dan berkelanjutan, terutama karena struktur gaji ASN sangat beragam tergantung pada golongan dan tingkat pendidikan terakhir. Struktur gaji pokok ASN berdasarkan golongan. Berikut adalah gambaran besaran gaji pokok ASN yang menjadi dasar penghitungan dana pensiun. Golongan 1, lulusan SD SMP. Terdiri dari golongan 1A hingga 1D. Gaji pokok berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp2.686.500. Golongan 2, lulusan SMA SMK. Terdiri dari golongan 2A hingga 2D. Gaji pokok berkisar antara Rp2.022.200 hingga Rp3.820.000. Golongan 3, lulusan S1 hingga S3. Terdiri dari golongan 3A hingga 3D. Gaji pokok berkisar antara Rp2.599.400 hingga Rp4.797.000. Golongan 4, jabatan pembina hingga pembina utama, terdiri dari golongan 4A hingga 4I. Gaji pokok berkisar antara Rp3.044.300 hingga Rp5.901.200. Skema gaji dan pensiun ASN akan diubah total. Peluang pensiun lebih besar dengan sistem yang lebih berkeadilan. Pemerintah Indonesia tengah bersiap melakukan transformasi besar-besaran terhadap skema penggajian dan pensiun bagi ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri. Reformasi ini ditujukan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, adil, dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. Pada tahun berjalan, negara telah menganggarkan dana pensiun mencapai 120 triliun rupiah untuk memenuhi hak lebih dari 3.100.000 pensiunan. Dana ini disalurkan melalui dua lembaga utama. Taspen untuk pensiunan PNS, serta PT Asabri untuk pensiunan dari kalangan TNI dan Polri. Besaran dana pensiun yang diterima para pensiunan bervariasi, mulai dari 40% hingga 75% dari gaji pokok terakhir mereka.
Nilai ini disesuaikan dengan pangkat dan lama masa kerja masing-masing individu. Saat ini, sistem yang digunakan masih mengandalkan skema Pay As You Go, PAYGO, yaitu model di mana dana pensiun dibayar dari kontribusi ASN aktif sebesar 4,75% dari gaji pokok yang kemudian dilengkapi oleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Namun, sistem ini mulai dianggap kurang cocok untuk jangka panjang karena beban APBN terus meningkat. Beban fiskal menjadi semakin berat lantaran dana dari APBN tidak hanya menanggung pensiunan ASN saja, tetapi juga mencakup tunjangan untuk pasangan, suami atau istri, serta maksimal 2 orang anak yang belum menikah atau bekerja dengan usia di bawah 25 tahun. Dengan adanya rencana perombakan total ini, pemerintah berharap sistem pensiun ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi ASN, tanpa membebani negara secara berlebihan. Selain itu, reformasi ini juga diharapkan mampu menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam jangka panjang bagi seluruh aparatur negara. Revolusi sistem skema fully funded demi keuangan pensiun yang lebih tangguh. Pemerintah tengah menyiapkan sebuah skema baru yang diyakini mampu menjawab tantangan keberlanjutan keuangan jangka panjang, yakni sistem fully funded. Melalui pendekatan ini, pembiayaan pensiun tidak lagi sepenuhnya menjadi beban negara, melainkan dibagi secara adil antara aparatur sipil negara, ASN, dan pemerintah. Artinya, ASN akan mulai menyisihkan kontribusi sejak awal masa kerja. Meski bebannya lebih besar di awal, namun imbal baliknya jauh lebih menggiurkan. Bahkan menurut informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pejabat eselon 1 bisa mendapatkan pensiun hingga 20 juta rupiah per bulan dalam skema baru ini. Rancangannya sudah dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah, RPP, meski proses pengesahan masih tertunda karena menunggu kesiapan dari sejumlah institusi terkait. Kenapa skema ini mendesak? Karena sistem pensiun yang ada sekarang dinilai sudah tak lagi efektif. Sebagai gambaran, pada tahun 2018, biaya pensiun yang harus ditanggung negara mencapai 997 miliar rupiah. Setahun kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 1,01 triliun rupiah, dan terus bertambah. Walau terjadi sedikit penurunan antara tahun 2022 hingga 2024, karena efisiensi administrasi, Kementerian Keuangan memprediksi biaya tersebut akan kembali naik menjadi 850 miliar rupiah pada tahun 2025. Maka dari itu, reformasi menjadi mutlak diperlukan. Transformasi gaji ASN dari sistem golongan menuju sistem jabatan. Bukan hanya pensiun yang dibenahi, pemerintah juga merancang ulang sistem penggajian ASN aktif agar lebih adil, sederhana, dan berbasis pada kualitas kerja. Jika sebelumnya gaji ditentukan berdasarkan pangkat, golongan ruang, dan masa kerja, ke depan penentuan gaji akan dihitung dari harga dan nilai jabatan. Dengan skema baru ini, besar kecilnya gaji akan disesuaikan dengan beban kerja, tanggung jawab, serta risiko dari tiap posisi. Tunjangan pun akan dibagi menjadi 2 jenis. Tunjangan kinerja, berdasarkan capaian kerja, dan tunjangan kemahalan, yang dihitung dari indeks harga di daerah masing-masing. Langkah ini tentu disambut positif, sebab sistem penggajian akan lebih objektif. Misalnya, 2 ASN dengan pangkat berbeda namun memikul tanggung jawab dan beban kerja serupa, bisa memperoleh gaji yang lebih adil dibandingkan sistem lama yang semata-mata mengandalkan masa kerja. Tunjangan ASN dari sistem ribet menjadi lebih ringkas. Dulu, ASN menerima berbagai jenis tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, hingga tunjangan kinerja. Belum lagi honorarium bagi yang terlibat dalam proyek atau layanan publik. ASN yang bertugas di wilayah terpencil pun memperoleh tunjangan khusus. Akibatnya, struktur penghasilan ASN menjadi sangat rumit dan menyulitkan dalam pengawasan. Kini, pemerintah berencana menyederhanakan semua komponen tersebut menjadi 2 elemen utama, gaji pokok dan tunjangan. Namun skema ini hanya akan dijalankan jika 3 prasyarat utama telah terpenuhi di semua instansi pemerintah, yaitu 1. Analisis jabatan telah disusun secara menyeluruh. 2. Evaluasi jabatan dilaksanakan secara objektif. 3. Penyesuaian anggaran sudah sejalan dengan kemampuan fiskal negara. Dengan perencanaan matang dan dana jumbo yang disiapkan, pemerintah tampaknya serius membangun masa depan yang lebih cerah bagi para purna bakti. Bila skema fully funded ini berhasil diterapkan secara menyeluruh, masa pensiun bukan lagi menjadi momok, melainkan fase kehidupan yang layak dinantikan.
karena setiap pengabdian layak mendapatkan apresiasi, dan setiap purna tugas berhak menikmati hari tua dengan tenang.